kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif program guru bergerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Cilimus. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan saya. Saya calon guru bergerak angkatan 9 yang saat ini sedang melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, saya akan membacakan agenda. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi, kemudian akan dilanjut dengan praktek keyakinan kelas, kemudian ada praktek segitiga institusi, ada refleksi dan penutup. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan pasti bermanfaat. Ya. Dilanjut ke acara yang berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cilimus kepada Ibu Ida Nurhaida MPD. Silahkan. Terima kasih TGP yang luar biasa yang sekarang sudah memasuki ke modul 1.4 dan saatnya hari ini untuk aksi kita terkait dengan modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cilimus, yang saya hormati Bapak Ibu guru, khususnya pengajar kelas 7 yang menerapkan kurikulum merdeka. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan diseminasi hari ini tentang aksi nyata penerapan disiplin positif, budaya positif ya. Bapak dan Ibu, dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satu yang paling penting yang harus kita implementasikan yaitu tentang penerapan yang ada kaitannya dengan budaya positif, terutama tentang disiplin. Seperti kita ketahui bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan. Semua hal yang terkait dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, pasti bingkainya itu adalah disiplin. Dan untuk melaksanakan KBM yang berpihak pada murid sesuai dengan harapan yang perlu kita terapkan yang ada kaitannya dengan budaya positif, terutama tentang disiplin. Dan pada hari ini di aksi nyata modul 1.4 di kegiatan CGP angkatan 9 kita akan bahas tentang budaya positif. Mari kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh semangat untuk melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka peningkatan mutu di segala bidang, sehingga mutu sekolah kita juga mengalami peningkatan. Selamat melaksanakan kegiatan, tetap semangat, dan semoga kegiatan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manfaatnya untuk kita semua. Untuk CGP, selamat berjuang sampai dengan titik akhir, sampai nanti C-nya hilang, tinggal GP-nya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan supportnya untuk mendukung kegiatan diseminasi aksi nyata saya. Berlanjut ke acara berikut adalah pemaparan materi pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum pemaparan materi pertama, kita buat dulu ya Bapak Ibu ya kesepakatan kelas kita
pertama adalah hadir tepat waktu, kemudian hargai waktu bersama, kemudian nanti coba kita membuat kelas yang aktif ya, kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban di kelas. Untuk itu makanya handphone mohon di silent selama kegiatan diseminasi. Kemudian meminta izin jika ada panggilan penting atau akan keluar kelas. Kemudian saling menghargai dan diperbolehkan makanan ringan dan minum. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat dengan sekolah kelas kita hari ini? Oke, alhamdulillah telah sepakat ya. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, ya adalah pemaparan materi. Untuk materi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di SMP kita, di sekolah kita SMP 1 Cilimus saat ini di kelas 7 kita akan sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, nah di mana pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini banyak hal yang berubah, ya, termasuk paradigma kita yang berubah. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mewujudkan well-being dan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Ya, pembelajaran berdiferensiasi berasal dari kata different yang artinya berbeda. Nah, di mana pembelajaran berdiferensiasi ada pembelajaran yang mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada di kelas kita, tentunya yang ada di diri para siswa kita ya, yang pastinya mereka berasal dari berbagai macam latar belakang, potensi, minat, kemampuan dan sebagainya. Nah, dengan pembelajaran diferensiasi nanti mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan siswa yang sesuai dengan kodrat alamnya, yaitu adalah potensinya, kemudian kemampuannya dan kodrat zamannya, sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya, yang utamanya adalah untuk mewujudkan siswa yang well-being, yang bahagia, ya, selamat dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja Bapak Ibu karakter? Baterainya tinggal dikit Bu. Apa saja karakter profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Nah, yang pertama, masih ingat kan kita dengan lagu P5? Apa aja? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya Bapak Ibu, itulah karakter profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, mudah-mudahan siswa kita di SMP 1 Cilimus memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Berlanjut kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan mematik. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang silahkan 2 orang maju ke depan, ya. Nah, kemudian yang satu untuk mengepalkan tangannya, di mana dalam kepalan tangannya adalah ada benda. Pak Eko dan Bu Risma untuk bisa maju ke depan. Nah, Pak Eko, silakan Pak Eko coba genggam tangan Pak Eko, di mana dalam genggaman tangan Pak Eko itu ada harta yang berharga milik Pak Eko. Nah, sedangkan tugas Bu Risma adalah membujuk Pak Eko agar mau membuka tangannya, ya, memberikan harta yang berharga itu. Ya, silakan mau menghakimnya, mau memarahinya, menggodanya agar Pak Eko bisa memberikan barang berharganya. Sebelumnya terima kasih telah diberi kesempatan. Jadi untuk yang pertama itu kan dirayunya hanya dengan ini aja ya, dengan pepatah saja atau hanya kedua mungkin Bu Risma tahu apa yang saya inginkan. Jadi dikasih tahu aja.
membuka tangannya. Oke, kira-kira apakah Anda atau tadi ya Pak Eko dan Bung membuka kepala tangannya? Apa alasannya? Ya, tadi dikatakan oleh Pak Eko, alasannya karena Bu Risma tahu keinginan dirinya. Makanya Pak Eko membuka tangannya. Ketika Pak Eko memutuskan untuk membuka tangannya, itu merupakan keinginan Pak Eko, ya, upaya Pak Eko untuk memegang kontrol dirinya, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu, dengan Pak Eko membuka kepala tangannya, itu adalah salah satu bukti bahwa Pak Eko memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Membuka atau menutupnya kepala tangan itu bergantung dari kita masing-masing, ya, karena sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, kita berlanjut. Berikutnya adalah miskonsepsi teori kontrol, ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar itu ada gambar, ya. Yang pertama kita ibaratkan adalah siswa kita, yang belakang adalah guru. Kita sebagai guru. Di sini guru ini ibaratnya sebuah boneka, ya, yang dikontrol oleh gurunya. Ya, makanya adanya ilusi guru mengontrol murid. Ya, dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, Bapak Ibu ini penjelasannya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Begitu ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, di sini maknanya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan, menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah pengajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Artinya pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, pasti Bapak Ibu, ya. Nah, untuk itu makanya kita perlu mengubah paradigma, ya, pemikiran kita, pola pikir kita dari mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada sebuah filosofi oleh Stephen R. Covey di mana bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang berbunyi begini: bila kita membuat kemajuan perlahan, maka ubahan dengan sedikit-sedikit, ya, dimulai dengan ubahan sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tabel
antara stimulus respon dan teori kontrol ya. Yang sebelah sana hal yang sering kita lakukan atau kita pikirkan, yang sini adalah yang seharusnya yang kita ubah pemikirannya. Yang pertama ada realitas kebutuhan kita adalah sama. Nah ternyata yang kita terapkan adalah kebutuhan kita adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan kita ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, ya itu diubah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Teori yang seharusnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tapi yang perlu dilakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, yang seharusnya adalah berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, ya, tadi untuk itu kita perlu menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa, ya, yang seharusnya ada dalam dirinya. Untuk itu akan menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, penghargaan, nilai, reward, hadiah, ancaman atau hukuman. Nah, jadi apa yang perlu kita perbuat sebagai guru? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik, murid, siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, jadi karakterlah yang harus kita tentukan, ya, kita bentuk, kita kuatkan dalam diri siswa. Nah, karakter apa? Karakter yang mengandung nilai-nilai kebajikan, ya, di mana nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan, ya, di Indonesia nih kita ada namanya profil pelajar Pancasila. Yang di sini ada tadi ada 6, ya, dan 6 dimensi. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis, ya. Kemudian ada dari Ibo Primary Years Program, ya, ini sebuah organisasi di mana isinya adalah nilai-nilai kebajikan. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Dan ada keterampilan hidup atau life skill, ya, yang isinya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu, setelah tadi materi mengenai nilai kebajikan, kita akan beranjak ke materi berikutnya. Tapi kayaknya biar tambah semangat kita SPG dulu, ya. Ini teknisnya, ya Bapak Ibu, ya. Kita akan menebak kalimat, tapi tidak pakai suara, tapi pakai gaya, gitu, ya. Nanti yang terakhir yang harus mengungkapkan kalimatnya apa. Oke, siap Bapak Ibu, ya. Silakan bisa kita berbaris di sini, ya, di tengah-tengah. Oke. Satu barisan saja, itu adalah satu barisan. Satu barisan, nah, ini. Ya. Oke, sekarang kalau gitu, Ustaz Fira mungkin bisa maju biar Pak Eko nggak dihitung. Ya, dia semua bisa balik ke kanan, gerak. Oke, balik ke kanan. Sambil ini ya, satu aja ya.
Udah paham. Emang Bu Susi, ya silakan. Aja lupa, jadi lupa. Karena ada. Ya. Iya salah siapa? Apa baju kalimatnya? Kalimatnya apa? Ini dari 3 kata. Kalimat. Iya, kalimat 3 kata. Tidak, semangat kita mah. Apa Bu Sandra kalimatnya? Kalimatnya ayah, anak ayah, naik Oh, motor. ayah. Ada kerudungnya begini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Gak ada waktu, plus 1. Ya, ternyata kalau salah penyampaian salah juga ya Bu Agungnya ya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, saya tanya dulu, kira-kira apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Bapak Ade, Makan minum. makan minum, Pak Eko, Perhatian. perhatian, galeri, ada apa nih? Oh. Bu Risma, tidur. Bu Susi, dihargai. Bu Anissa, kebutuhan dasar manusia apa ya? Reproduksi. Apa? Bahagia, rumah. Bu Safira, kira-kira apa nih? Bergerak, kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia tadi sudah ya, katakan ada yang makan, minum, tempat tinggal, kebahagiaan, perhatian, sampai ke materi ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul ya? Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama, tadi silakan dibuka. Nah ini, tebak dulu ya. Tebak dulu. Kira-kira apa nih yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Kebutuhan. Ya? Apa yang ketiga? Apa nih? Kebebasan. Iya, kebebasan. Yang keempat apa?
kesenangan. Pasti ya kita butuh itu ya. Dimana ada kebutuhan untuk merasa senang. Ya, semua orang pasti menginginkannya ya untuk senang. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ya, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Siapa sih yang nggak mau dikasih cinta dan kasih sayang? Mau dong sayang. Mau ya. Yang ketiga adalah kebebasan, ya, artinya merdeka akan pilihan, menentukan pilihan sendiri, ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, atas prestasi kita ya. Yang kelima adalah bertahan hidup, Pak. Bertahan hidup, bertahan hidup, ya. Ini terkait dengan kebutuhan fisiologis, di mana rasa lapar, haus, tempat tinggal, pakaian, ya, dan secara psikologis adalah rasa aman atau keamanan. Itu Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini contohnya tadi yang bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sayang itu rasa diterima. Kemudian penguasaan, keinginan untuk diakui, didengar, kebebasan, ya, untuk mandiri, mampu mengendalikan arahnya diri sendiri dan mencoba hal baru. Yang terakhir adalah kesenangan, ya, bermain, tertawa dan bahagia. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan dasar manusia pasti ada motivasi dalam diri kita kan supaya tercapai. Nah, ada pun motivasi perilaku manusia ada 2, ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Ya, untuk yang ekstrinsik ini artinya kan motivasi dari luar. Ya, kalau kita kaitkan dengan siswa, kita sebagai pendidik, kita menyuruh anak untuk mengerjakan tugas. Ya, betul. Motivasi anak banyak ketika dia mengerjakan tugas. Yang pertama, ya, takut, ya, atau menghindari ketidaknyamanan karena dia takut akan hukuman, ya kan? Yang kedua, karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya, atau nilai, gitu kan? Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan sebagai pendidik adalah menghilangkan yang ini, yang ekstrinsiknya. Kita menguatkan kepada siswa agar ketika mereka belajar atau mengerjakan tugas itu adanya motivasi intrinsik dalam diri mereka, bukan ekstrinsik. Jadi ketika mereka belajar merupakan suatu kebutuhan buat dirinya sendiri. Jadi dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Begitu ya. Itu yang makanya kita hindari yang namanya memberikan imbalan. Ayo siapa yang maju ke depan kasih nilai 100. Begitu kan biasanya kan? Nah, itu yang harus kita hindari. Karena apa? Nanti anak seperti itu. Jadi akan ketergantungan dengan motivasi ekstrinsik. Ya, itu harus diubah. Oke, yang berikutnya. Bawa lagi, Bu. Bawa lagi. Bawa lagi. Nah, nih. Nah, menurut Caca Dewantara, oke, nah tadi, nah ini sejalan dengan apa filosofi yang diajarkan oleh Caca Dewantara, bahwa kita itu harus membuat siswa merdeka. Yang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia juga cakap memerintah diri sendiri. Begitu. Artinya ketika dia melakukan sesuatu atas dasar kesadaran sendiri, bukan karena dia diperintah atau takut hukuman, karena diperintah atau ada imbalan. Begitu. Ya, itu yang harus dikuatkan dalam diri siswa. Berikutnya, ini ya. Nah, ini seringkali kita sebagai seorang pendidik memberikan sebuah penghargaan atau imbalan atau iming-iming kepada siswa ya. Yo anak, maju. Silakan yang maju dapat hadiah, ya, atau lomba-lomba kalau ada hadiahnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada teori mengatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Ya, artinya bahwa di sini adalah penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Ya, kenapa? Yang pertama dampaknya, dengan memberikan penghargaan, memberikan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek.
motivasi hanya sesaat ya. Tapi kalau terus sering dilakukan, maka akan jadi sebuah ketergantungan kepada siswa. Akhirnya anak apa? Pabrik, ibu, saya mau ke depan, tapi hadiahnya apa? Selalu seperti itu akhirnya nanti anak-anak kita. Nah, yang kedua, penghargaan itu menghukum. Ya, karena sering ada seperti itu, dibuat ada hadiah, maka jadi sebuah menghukum siswa sebenarnya itu. Dengan kalau saya memberikan hukuman, memberikan penghargaan kepada siswa. Ya, yang berikut adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya adalah ketika mengadakan lomba misalnya, karena seringkali lomba itu adalah hadiah, maka siswa itu fokusnya adalah hadiah. Ya, sehingga apa? Ketika dia melaksanakan lomba, fokusnya bukan ke ikut lombanya, akhirnya dia mengurangi ketepatan. Ya kan? Karena fokusnya adalah ke hadiahnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Berikutnya penghargaan tidak efektif. Pastinya kalau ini kita jadikan prinsip dalam hidup kita nih, dalam hidup sebagai guru, kita sendiri nanti yang akan melakukan. Kalau kita selalu anak-anak ayo yang masuk depan dapat hadiah, selalu begitu. Akhirnya kita pasti akan minggu berikutnya bisa ngasih hadiah apa lagi ya, bisa ngasih hadiah apa lagi. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian terakhir, penghargaan merusak hubungan. Sudah pasti. Misalnya ketika lomba-lomba, memang ada yang menang, ada yang kalah. Ya, akhirnya apa? Terjadi apa? Kecemburuan. Sehingga itu merusak hubungan persahabatan antar siswa. Ya, berikutnya penghargaan menurunkan kualitas. Ya, tadi ya ketika lomba-lomba karena dia fokusnya adalah hadiah, akhirnya apa? Menurunkan kualitas dia dalam lomba tentunya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas ya, karena dia tujuannya adalah hadiah. Dan terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya, karena dia punya motivasi hadiah, artinya motivasi ekstrinsik ya, dan makanya pastinya mengurangi motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, itu Bapak Ibu saya mengenai hukuman oleh penghargaan. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, nanti kita akan praktek membuat keyakinan kelas ya. Tapi ada pertanyaan dulu. Yang pertama adalah, coba kita jawab sama-sama ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Gimana Bapak Ibu jawabannya? Betul. Betul. Ada yang bilang? Oke, salah. Oke, apa jawabannya yang betul? Ya, jawabannya adalah salah. Ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Itu tidak betul ya atau salah? Pertanyaan yang berikutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Betul. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Bahwa keyakinan kelas yang dibuat nanti harus berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Berikutnya Bapak Ibu silakan, ini ada dua gambar. Ya, dua-duanya ini adalah kesepakatan kelas. Ya, yang pertama yang sebelah sana itu ada tempat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, itu yang sebelah sini kesepakatan kelas adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang terakhir, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu kira-kira coba kita amati, ada nggak perbedaan dari kedua gambar berikut? Silakan yang mau berpendapat. Ya, silakan. Ada Bu Novi, boleh silakan berpendapat Bu Novi. Iya, betul. Kalau kita melihat dari gambar kedua gambar tersebut, ada perbedaannya ya. Kalau gambar yang sebelah sana itu tidak adanya kolaborasi, tidak adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Sedangkan gambar ini terlihat jelas bahwa kesepakatannya terlihat antara ada kalimat kami guru dan murid yang saling menyayangi. Artinya kesepakatan ini dibuat bersama antara guru dan murid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kesepakatan kelas itu nanti akan terbentuk keyakinan kelas. Nah, ini
pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama adalah bersifat abstrak, kedua berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian jumlahnya jangan terlalu banyak ya, ada mudah diingat, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut ini? Silakan Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai kebajikan apa ya? Iya, betul ya. Ada keselamatan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Gimana? Kebersihan. Ada lagi? Kesehatan. Oke. Kalimat yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Sopan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya jawaban yang benarnya seperti apa. Nah, saat mengendarai helm itu menggunakan motor, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ya, nilai kebajikannya adalah selalu bersikap positif atau normal. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, wah apa ya kira-kira ya? Silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa mengurutkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menetapkan sebuah keyakinan kelas? Yuk, silakan dipikirkan. Dimulai dari mana ya urutannya? Bingung ya Bapak Ibu? Oke, kalau bingung kita ini jawaban yang benarnya ya. Nah, tahapan yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Itu dulu ya. Pertama, memunculkan peraturan. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudah mempelajari mengenai urutan ya pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita akan praktek sekarang membuat keyakinan kelas. Begitu ya. Yang pertama langkahnya adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid yang di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan nanti sudah disediakan kertas-kertas ya plano di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat lalu menuliskan peraturan-peraturan kelasnya. Nah, dari peraturan kelas tadi kemudian disusun menjadi keyakinan kelas. Ya, contohnya ada begini. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh yang pertama kan peraturan. Peraturan kelasnya jangan berlari di kelas atau di koridor. Ganti jadi kalimat positif adalah perjalanan di kelas atau di koridor. Begitu. Nah, setelah itu tentukan nilai-nilai kebajikannya apa, nilai kebajikannya apa. Gitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti praktek membuat peraturan kelas dulu, ya. Peraturan di kelas kita apa nih? Kedua nanti buat jadi kalimat positif. Peraturannya jadi kalimat positif. Setelah itu kemudian membuat nilai-nilai kebajikannya apa dari keyakinan kelas itu. Bisa Bapak Ibu dipahami? Bisa? Ada yang masih bingung? Bisa ya? Oke. Nanti kita buat 3 kelompok, 3-3 nih kayaknya. Kelasnya 3-3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah kami sediakan spidol. Nanti silakan sedangkan diskusi kelompok. Yang pertama membuat dulu peraturan di kelas. Ya, misalnya dapat tepat waktu, ya kan? Kemudian yang kedua mengerjakan tugas. Ya. Kemudian yang ketiga tidak mencontek misalnya. Yang keempat menggunakan sepatu hitam, ya, dan seterusnya. Nah, dari peraturan kelas itu diubah menjadi kalimat positif seperti ini. Ya, jangan berlari di kelas. Ubah positifnya
berjalanlah di kelas. Nah, setelah itu tentukan nilai kebajikannya apa. Jadi ada tiga tugas ya Bapak Ibu ya. Membuat peraturan, kemudian membuat keyakinan, tempat positif, dan nilai-nilai kebajikan. Oke Bapak Ibu, kita bisa praktek sekarang ya bersama-sama didiskusikan. Nanti kita akan saling berpresentasi. Ya. Berapa ya kira-kira Bu? 10 ya? Iya, jangan nah, ini kalimatnya jangan kalimat positif dulu. Oh, langsung banget bikin ya? Positif aja maksudnya jangan bikin peraturan dulu. Oh ya, jangan tidak boleh datang terlambat. Ini udah di antara bahasanya. Ini udah yang ini ya? Udah pasal itu tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh tidak di kelas. Ya kayak gitu. Kan masa anak seperti itu ya. Kan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh mengobrol pada saat jam pelajaran. Ke sekolah tetap boleh. Tidak boleh pacaran di dalam kelas. Tidak boleh jangan kelas. Iya. Tidak boleh pacaran di tahu. Ribut. Enggak dong. Membuat suasana kondusif belajar. Tidak boleh membuat sama sembarangan. Ini Ya, maksudnya nilainya. nilainya kan terpisah. Bapak Ibu yang sudah selesai silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Sudah ini berkunjung nggak ini ya? Ya, nilainya apa? Untuk kebajikannya adalah nilai kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, ketertiban, dan kebersihan. Nah, Bapak Ibu, dari praktek ini nanti diharapkan di kelas kita masing-masing kita bisa menerapkannya, membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan. Ya, yang dimulai dengan peraturan kelas, kemudian tadi membuat keyakinan kelas dengan mengubah menjadi kalimat positif, dan yang terakhir membuat nilai-nilai kebajikannya apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita ada kolaborasi dengan siswa, ada kesepakatan dengan siswa. Nah, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Tadi setelah kita membuat keyakinan di kelas, tentunya Bapak Ibu ya, yang namanya anak SMP pasti ada saja yang melanggar keyakinan kelas, ya kan? Ya. Nah, adapun yang harus kita lakukan sebagai guru ketika anak melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas yang kita lakukan, ada yang memberikan hukuman, ya kan? Ada yang memberikan konsekuensinya apa? Nah, sekarang coba dari contoh yang di depan ini tindakan guru ya. Kira-kira
hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Kira-kira apa? Hukuman. Yang keempat, menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa nih kira-kira? Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oke, nah, kita lihat jawabannya, ya. Nah, ini dia. Yang pertama, hukuman. Ya, yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang berikutnya, konsekuensi, hukuman. Apa yang terakhir? Konsekuensi, bukan hukuman. Ya, gitu Bapak Ibu. Atau nyuruh anak berdiri di depan pada saat pacaran. Nah, artinya kita posisi kita sebagai penghukum, gitu. Ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru yang seperti ini dia akan seringkali mengatakan begini, berapa kali Bu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, jadi anak itu dibuat untuk merasa bersalah. Akhirnya apa dampaknya? Dia akan merasa rendah diri. Ya, karena merasa dibuat bersalah. Nah, itu. Berikutnya, ya, sekarang kalau posisi kontrol sebagai teman, ya, biasanya yang dikatakan oleh guru tersebut adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, ya, tolong Bapak dan Ibu sekali ini saja, tidak apa-apa lagi, jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini yang sering kita lakukan pada siswa kita ya, ini sebagai teman. Ini sebenarnya sih tidak masalah, cuman kalau anak, ya, kita sering memposisikan kita sebagai teman pada anak, ya akhirnya nanti apa? Anak akan bergantung kepada kita. Anak akan mencari perlindungan kepada kita. Begitu. Dan akhirnya kenapa? Ya sudah, lama-lama dia akan melunjak sama kita. Kalau kita selalu posisikan diri sebagai teman kepada siswa. Nah, kemudian berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Biasanya guru yang seperti ini akan selalu mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Dan dia selalu mengaitkan dengan peraturan kelas. Dan gurunya selalu memonitor siswanya seperti ini. Ya, ini guru pemantau. Berikutnya adalah guru yang posisinya sebagai manajer ya, mengatur, ya, memanage, ya kan? Nah, biasanya perkataan atau kata-kata yang dilakukan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu apa nak? Gitu kan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Begitu. Jadi pada posisi kerja ini, guru ini membuat anak itu mandiri dan tanggung jawab ketika dia melakukan kesalahan. Dia akan menyadari dan akhirnya dia akan membuat solusi, ya, dari kesalahan yang dia perbuat. Begitu. Yang ini yang posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pernah semuanya? Pernah semuanya. Itulah Bapak Ibu. Nah, di mana posisi yang paling bagus? Adalah sebagai posisi manajer. Di sini, ya. Karena apa? Ada pembentukan karakter, ya, yang kita bentuk dari diri siswa supaya dia itu mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Begitu. Nah, ketika menjalankan, ya, atau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam siswa, biasanya kita langsung memberikan hukuman atau konsekuensi, ya. Bapak Ibu, itu tidak perlu dilakukan. Tapi yang harus dilakukan adalah kita membuat restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Begitu. Ya. Di next. Nah, Bapak Ibu, adapun langkah-langkah restitusi berikutnya. Ya, nih. Berikutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian
Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, artinya introspeksi diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, artinya alasan kenapa seseorang melakukan kesalahan tersebut. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan akhirnya dia akan fokus pada solusi, yang mana akan mengembalikan murid yang berbuat salah ke jalan yang benar. Begitu. Nah, ada pun langkah-langkah restitusi ada 3, makanya segitiga restitusi namanya. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menangani anak yang bermasalah, ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini prinsipnya adalah membuat anak itu sadar bahwa kesalahan adalah proses pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan adalah gini, berbuat salah itu wajar nah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi guru itu mencoba menstabilkan perasaan dulu ketika anak bermasalah. Anak berantem, udah nggak panggil, ya kan? Langkah yang pertama adalah kita menstabilkan dulu identitasnya, menstabilkan perasaannya. Nah, dengan perkataan seperti ini, begitu. Memang setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk ibu. Kita menstabilkan dulu. Apa tujuannya? Kalau anak sudah stabil ya, identitasnya, perasaannya, dengan mudah kita apa? Akan tahu alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Begitu tujuannya. Jadi nggak langsung kita memarahi anak, itu tidak boleh seperti itu. Yang kedua, adalah validasi tindakan yang salah. Ya, di sini maksudnya apa? Ya, supaya anak itu kita tahu alasan kenapa anak melakukan kesalahan. Kebutuhan apa yang dia dipenuhi dari perbuatan salah itu. Maka pertanyaannya, kau pasti punya alasan melakukan itu semua. Padahal kau bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, membuat anak apa yang dia bisa berbicara, apa sih alasan melakukan itu sebenarnya. Kemudian yang tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita menanyakan kira-kira dari perbuatan yang kamu lakukan salah atau benar, gitu kan? Nah, salah bu, kira-kira kenapa salah? Kalau benar alasan anak itu kan, ya salah bu karena saya sudah berantak, alasannya apa? Kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar, gitu kan? Dia akan menjawab kan anaknya kan, kira-kira kedepannya kamu akan melakukan apa? Gitu. Jadi anak itu sendiri akan menemukan solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Ya, itu menanyakan keyakinan. Begitu Bapak Ibu ya. Maksudnya jadi solusi itu dari motivasi intrinsiknya. Begitu. Dari tahapan mengenai segitiga restitusi. Nah, supaya lebih memahami lagi, kita akan praktek segitiga restitusi. Nanti ada yang berperan sebagai guru, sebagai murid, dan sebagai observer atau pengamat. Bisa Bapak Ibu ya, nanti diberikan kasus, gitu. Nah nanti silakan mempraktekkan yang sebagai guru seperti apa, menggunakan langkah-langkah restitusi tadi. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ibu mau tanya sama Ali. Iya Bu. Tadi kan di kelas, ibu lihat Amira menangis ya. Itu cengeng Bu Amiranya. Iya, terus tadi ibu tanya ke Amira. Amira kenapa nih kok Amira nangis? Terus Amira menjawab, katanya Bu saya diejek sama Ali gitu. Benar nggak sih Ali ngejek Amira? Ya sebenarnya saya cuma bercanda doang Bu, nggak ngejek. Cuman dia aja suka baper. Ya, gini ya. Jadi boleh kita bercanda dengan teman gitu ya. Tapi setiap anak itu kan beda-beda ya nanggepinnya gitu. Kalau menurut ibu sih, ketika Ali mungkin mengejek ke Amira beda sama Ali mengejek ke teman Ali yang laki-laki ya, kan berbeda. Mungkin karena Amira lebih sensitif gitu ya, jadi Amira lebih berperan gitu ya. Nah kira-kira kalau menurut Ali tindakan Ali seperti itu sudah benar atau tidak? Tidak benar sih Bu, maaf ya Bu. Tidak benar.
Kenapa tidak benar? Ya, karena saya mengejek Bu, kan tidak boleh kata ibu. Kan setiap orang bentuknya beda-beda. Iya benar. Kira-kira Ali bakalan ngejek lagi Amira? Enggak deh Bu, Benar. insya Allah ya. Kalau benar. Kenapa nggak boleh mengejek? Ya. Kira-kira posisinya dibalik. Kalau misalkan Ali diejek sama teman Ali, kira-kira perasaan Ali seperti apa? Ya pasti sakit lah Bu. Sakit kan? Iya, Bu. Nah, dari situ berarti Ali sadar, Ali salah. Iya Bu, Ali sadar. Salah. Iya, Janji. janji Bu, Janji sama siapa? janji sama sudah sama Tuhan. Sama diri sendiri juga. Iya Bu. Iya, tentunya kan. Jadi harus diawali dari diri sendiri untuk Iya. berubah lebih baik Lebih baik lagi. ke depannya. Nanti sehingga kita di kelas itu akan tercipta suasana yang harmonis. Nah, jadi semua anggota di siswa baik laki-laki atau perempuan itu adalah keluarga kita sendiri ya. Baik Bu. Ya, lain kali dengan dengerin lagi ya. Iya Bu. Ya udah. Makasih Ali. Iya. Terima kasih semuanya. Saya Juga kenapa hari ini kamu sering keluar kelas saat belajar? saya ke toilet Bu. Mau ke toilet, izin ke toilet. Oh iya, apakah benar kita sakit perut? Kenapa ke toilet? Sakit perut Bu. Ibu lihat tadi waktu kamu ke toilet, kamu tidak terlihat sedang sakit perut, malah kamu tertawa pada saat izin kepada guru-guru. Dita, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Semua orang punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Yang kamu lakukan itu benar atau berbohong? Baik Bu, saya memang izin ke toilet itu karena bosan di kelas Bu. Kantuk Bu di kelas. Kalau mulutnya kayak gini kali ya. Oh jadi kamu ngantuk di kelas ya? Menurut kamu perilaku itu betul atau salah? Itu perilaku yang salah Bu. Ya, kamu sudah tahu kalau itu adalah perbuatan yang salah. Kira-kira apakah yang akan kamu lakukan nanti ke depannya? Apakah akan mengulangnya kembali? Baik Bu, saya menyadari itu sebenarnya memang perilaku yang tidak baik. Saya janji ke depannya tidak akan seperti itu lagi. Terima kasih Dita. Maafkan saya Bu. Iya, Dita. Ya sebelumnya kami dari tim C ya, dari kasus C ini kasusnya itu adalah ada seorang siswa yang nanti siswanya saya. Jadi kasusnya ini seperti ini ya. Jadi ada seorang siswa yang kelas 7 yang tidak ikut piket ya. Dan di sini Pak Ades sebagai wali kelas tentu menegur saya yang tidak ikut piket ya. Di sini saya berperan sebagai Ciko. Ciko, Ya, Pak. tadi Bapak ada rapat sebentar di ruang guru, rapat guru ya. Bapak menugaskan ke teman-teman kalian untuk piket kelas. Ada laporan kamu tidak piket. Kamu tadi kemana? Oh iya Pak, tadi saya lupa Pak, saya ikut piket. Apa lupa? Kan sudah Bapak tugaskan. Iya lupa Pak, yang namanya lupa gimana tuh Pak? Ya, tidak apa-apa ya. Kalau bisa memang kelupaan dan kesalahan. Ya, jadi kedepannya kamu harus Piket. ikuti jangan sekali lagi ya. Ya. Ya, jadi dengan cara kamu juga, jadi harus lebih baik lagi.
Ya. Itu nilai saya dikurangi Pak di kelas Pak. Tidak dikurangi, tetapi kamu harus merubah perilaku kalian dengan bisa mengikuti piket tersebut. Ya Pak. Ya, saya salah Pak. Ya, baik, terima kasih Tiko. Semoga kamu jadi anak yang baik lagi. Ya, Terima kasih. Untuk depannya saya. Siap. Makasih ya Pak. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita langsung refleksi aja ya. Nah, kira-kira dari yang sudah kita lakukan tadi dari awal sampai akhir, pertanyaan yang pertama, adakah paradigma yang berubah setelah mengikuti kegiatan ini? Yang kedua, langkah apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, nanti akan diberikan atas post-it ya. Nyata